Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kegelapan yang diikuti oleh rasa sakit yang menyayat hati menenggelamkan pikiran Lindong. Seolah-olah kesadarannya telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Raungan yang mirip dengan lolongan binatang buas yang menderita samar-samar bergema di dalam kegelapan ini. Tidak jelas berapa lama lolongan ini berlanjut, sebelum akhirnya mulai melemah secara bertahap seolah-olah pemilik lolongan telah menghabiskan seluruh energinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah cahaya yang luar biasa tiba-tiba meledak di dalam kegelapan dan menyelimuti kesadaran yang mengambang di dalamnya. Cahaya ini seperti gambar yang tak terhitung jumlahnya saat melintas. Setiap gambar tampak seperti reinkarnasi. Pikiran Lindong ditarik paksa ke dalam pusaran reinkarnasi ini. Selanjutnya, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Perasaan seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi 3 kesengsaraan reinkarnasi. Roda reinkarnasi berputar saat kesadaran tertentu akhirnya tenggelam sepenuhnya di dalamnya, tidak mampu membebaskan diri. Ingatannya tampaknya terkelupas saat ingatan baru mengambil alih. Dalam reinkarnasi pertama, dia masih Lindong dari kota Qingyang. Dia masih bekerja keras dalam kultivasinya untuk mendapatkan keadilan bagi ayahnya. Namun, dia tidak memiliki batu leluhur kali ini, dan hanya seorang pemuda biasa dari keluarga Lin yang mengabdikan diri untuk keluarga. Dia mengerahkan usaha keras dalam kultivasinya demi membalas dendam terhadap kejeniusan paling cemerlang dari klan Lin. Namun, kali ini dia tidak memiliki kesabaran untuk bertahan dalam diam. Meskipun dia menjadikan keluarga Lin sebagai keluarga terkuat di kota Qingyang melalui usahanya, kebenciannya terhadap Lin Langtian terbongkar, sehingga menimbulkan niat membunuh. Darah dan api menyelimuti keluarga Lin. Seorang anggota klan dalam yang mengenakan pakaian klan Lin memasang ekspresi acuh tak acuh saat menusukkan pedang panjangnya ke tubuh Liu Yan. Saat darah segar menyembur, dia berusaha sekuat tenaga berteriak kepada pemuda di dekatnya yang sedang menonton bencana ini dengan linglung, "Donger, cepat kabur." Ketakutan yang mendalam membuncah dalam hatinya. Ia melihat seorang pria jangkung dan kurus dengan wajah tampan berjalan perlahan. Pedang panjang di tangan pria ini masih meneteskan darah keluarganya. "Apakah kau Lindong yang ingin membalas dendam padaku?" Pria tampan itu berdiri di hadapan Lindong. Ekspresi mengejek samar muncul di wajahnya, sementara tatapannya tampak seolah-olah dia sedang menatap seekor semut. Mata Lindong berwarna merah darah. Kebencian yang mendalam muncul di hatinya saat dia melolong dan menyerang Lin Langtian. Namun, yang dia lihat hanyalah senyum dingin dan mengejek di wajah Lin Langtian. "Anggota rendahan dari keluarga cabang, kau bahkan tidak bisa membedakan antara atas dan bawah. Tetap berada di dunia ini hanya akan mencoreng nama klan Linku." Suara mengejek terdengar di telinga Lindong. Tak lama kemudian, sebilah pedang tajam menebas dan menusuk lehernya tanpa ragu sedikit pun. Darah segar menyembur saat dia jatuh tak berdaya ke tanah. Di genangan darahnya sendiri, dia melihat Lin Xiao, Lin Zentian dan yang lainnya berlutut di dekatnya. Kemudian, pedang tajam yang sama itu memotong leher mereka. Kepala-kepala tertunduk satu demi satu. Mata yang terbuka lebar itu dipenuhi perasaan tidak menyerah dan putus asa. Pandangannya mulai gelap. Akhirnya, ia pun menghilang bersama penyesalannya yang tak berkesudahan. Dalam satu kehidupan, tidak ada kebencian antara dia dan Lin Langtian. Bakatnya luar biasa dan pada akhirnya, dia membiarkan keluarga Lin kembali ke klan Lin melalui usahanya. Selain itu, dia akhirnya juga menjadi orang yang paling memukau di klan Lin. Di bawah kepemimpinannya, klan Lin menjadi klan terkuat di Kekaisaran Yan Agung, sementara dia juga menjadi praktisi nomor 1 di Kekaisaran. Namun, tidak ada Ying Huan atau Ling Qingzu dalam kehidupan ini. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia terbaring di dalam peti mati di bawah tatapan penuh kesedihan dan hormat dari para anggota klan Lin. Namun, kegelapan seketika memenuhi pandangannya, ia samar-samar merasa bahwa ia telah kehilangan hal yang paling penting. Reinkarnasi. Satu kehidupan demi kehidupan berlalu seakan takkan pernah berakhir. Kesadaran Lindong jatuh ke dalam reinkarnasi ini dan ia tak lagi dapat menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia pernah meraih kejayaan,
ia pernah hina, ia pernah dihormati, ia pernah dicemooh orang lain. Ia pernah mengalami berbagai bentuk dan rupa kehidupan. Ia menjalani kehidupan demi kehidupan seperti sekarung daging yang berjalan. Hanya ketika setiap kehidupan mencapai akhir, ia akhirnya merasa seolah-olah ia masih belum dapat menemukan sesuatu. Demikian pula, ia belum menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian, ia bertemu Ling Qingzu di salah satu kehidupannya. Namun, itu hanya sekilas, dan malam penuh gairah yang menggelikan di makam batu itu tidak terjadi. Yang terakhir itu masih peri yang tak terjangkau yang tampaknya telah turun dari surga, sementara ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang hanya bisa mengaguminya. Dalam kehidupan itu, dia sangat biasa-biasa saja. Dia tidak mencapai apapun dan hidupnya berakhir dengan suram. Roda reinkarnasi terus berputar. Setelah mengalami reinkarnasi dalam jumlah yang tidak diketahui, suatu kesadaran tertentu menjadi semakin kabur, seolah-olah akan terus jatuh seperti ini untuk selamanya. Kehidupan yang satu berganti kehidupan yang lain. Dalam kehidupan ini, dia sekali lagi menjadi murid Sekte Dao. Dia sekali lagi melihat sosok yang lincah dan cantik itu. Kuncir kudanya yang hitam legam tampak bergoyang-goyang seolah-olah dapat meningkatkan vitalitas dalam hati seseorang tanpa henti. Dia masih putri kecil dari Sekte Dao, sementara dia tampak agak biasa. Namun, ketika mata mereka bertemu di antara kerumunan, dia tampak sedikit gemetar sejenak karena perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Dia mulai menyukainya. Hasilnya, ia mulai bekerja keras dalam kultivasinya. Ia mulai memisahkan diri dari orang-orang biasa, dan membedakan dirinya dari para pengikut Sekte Dao. Seiring reputasinya di antara para pengikut Sekte Dao semakin besar, mata indah yang diam-diam mengamatinya pun semakin bersinar. Pada akhirnya, mereka menjadi dua tokoh yang paling patut diirikan di Sekte Dao. Mereka berkultivasi bersama dan mengemban misi bersama. Di tengah perjuangan hidup dan mati itu, perasaan muncul begitu saja. Bunga-bunga cerah sejauh mata memandang menutupi pegunungan di belakang Sekte Dao. Saat angin bertiup, aroma harum langsung memenuhi area itu. Lindong duduk di tengah lautan bunga ini. Ia melihat ke arah depannya, di mana sosok seorang wanita muda yang anggun dan lembut tengah menari dengan lincah. Bunga-bunga memenuhi langit dan tampak menari mengikuti gerakan pinggangnya saat bunga-bunga itu berkumpul di sekelilingnya. Tawa wanita muda itu yang jernih bagaikan lonceng perak adalah suara terindah di dunia ini. Tatapannya lembut saat ia memperhatikan wanita muda itu. Pada saat ini, perasaan yang begitu rumit hingga ia sendiri tidak dapat menjelaskannya, seakan menyembur keluar dari lubuk hatinya. Rasa sakit yang menyayat hati terpendam di bagian terdalam dari perasaan ini. Matanya tanpa sadar berubah sedikit merah. "Hei, ada apa?" Suara yang jelas terdengar di telinganya. Mata besar dan cantik wanita muda itu menatapnya dengan bingung, sementara kuncir kudanya yang hitam legam berkibar indah di bawah sinar matahari. Saat menatap wajahnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Dia terdiam cukup lama, akhirnya, dia bergumam, "Nikahi aku." Ketika kata-kata itu diucapkan, dia merasakan suatu perasaan khusus yang seakan telah melewati reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan sangat menyentuh hatinya. Dia harus diberi kebahagiaan. Perasaan ini seolah mengucapkan kata-kata ini. Wanita muda itu terkejut dengan kata-katanya yang tiba-tiba. Tak lama kemudian, wajah cantiknya langsung memerah. Matanya yang besar menunjukkan ekspresi malu-malu, seraya ia menganggukkan kepalanya pelan. Seluruh Sekte Dao tenggelam dalam perayaan. Sebagai murid paling menonjol dari Sekte Dao, pernikahannya dengan putri ketua sekte jelas merupakan hal yang diharapkan semua orang. Keduanya tak terpisahkan setelah menikah. Perasaan enggan berpisah itu membuat banyak orang iri. Menemukan seseorang yang disayangi di dunia ini memang semacam kebahagiaan yang mirip mimpi yang membuat seseorang enggan untuk bangun dari mimpinya. Namun, Ying Huan-Huan dapat merasakan bahwa Lindong terkadang tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Ia akan duduk di tebing dengan linglung, sambil memperhatikan banyaknya murid dalam sekte tersebut yang berkultivasi dengan mata yang agak kosong. Namun, setiap kali tatapannya beralih ke Ying Huan-Huan, tatapan matanya yang hilang akan berubah menjadi tatapan hangat. Hanya saja, kedalaman kehangatan ini tampaknya menyembunyikan sesuatu yang tidak berani dia bicarakan. "Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?"
Akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, menanggapi pertanyaannya, Lindong hanya tersenyum tipis dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Kelembutannya membuatnya merasa seolah-olah sedang terbang, dan dia tidak akan bisa mengingat lagi mengapa dia bertanya. Aku akan membuatmu bahagia selamanya. Lindong membenamkan wajahnya ke rambut hitam legamnya yang panjang dan harum sambil bergumam dalam hati. Tahun demi tahun berlalu, dan dalam sekejap mata, tahun ketiga pernikahan mereka pun tiba. Di tebing tertentu di Sekte Dao, kaki Ying Huan-Huan yang putih dan ramping berayun pelan ke sana kemari di tepi tebing. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dan menatap pemuda yang sedang menatap Sekte Dao. Sosok pemuda itu memancarkan perasaan yang semakin stabil. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum saat menatapnya, memancarkan aura yang menggetarkan dari seorang wanita muda yang cantik dan sudah menikah. Ayah berkata bahwa dengan kemajuan kultivasimu, kamu mungkin akan memiliki kualifikasi untuk menggantikannya dalam 2 tahun. Pada saat itu, apakah aku harus memanggilmu pemimpin sekte besar Lin? Dia tersenyum menawan dan menggoda. Kalau begitu, kau akan menjadi Nyonya Lin. Lindong tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Ying Huan-Huan menyeringai saat menatapnya. Tiba-tiba dia menghela napas dan bertanya, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Apa kau tidak merasakannya? Kau tampak sedikit berubah sejak pernikahan kita. Bukannya perubahan itu tidak baik, tapi kau benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik, membuatku merasa seolah kau berusaha menebus sesuatu. Ying Huan-Huan sedikit murung saat berbicara. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau tidak berutang apapun padaku. Aku mencintaimu, bahkan lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Ying Huan-Huan menggigit bibir merahnya dengan lembut sambil berkata dengan lembut. Senyum di wajah Lindong berangsur-angsur menegang saat ini. Dia dengan lembut membelai wajah Ying Huan-Huan sambil bergumam, mengapa kamu selalu begitu bodoh? Lalu, maukah kau memberitahuku? Ying Huan-Huan bertanya dengan lembut. Lindong terdiam. Ia menatap ke kejauhan, sementara perasaan yang sangat rumit tampak muncul di matanya yang hitam pekat. Butuh waktu lama sebelum ia menjawab dengan lembut, apakah kau bersedia mendengar cerita? Ying Huan-Huan menganggukkan kepala kecilnya. Lindong tersenyum getir, dan mulai menceritakan kisahnya. Dalam kisah itu, ada juga seseorang bernama Lindong. Begitu pula, ada juga seorang gadis bernama Ying Huan-Huan. Selain itu, gadis itu adalah reinkarnasi dari Master S, salah satu dari 8 Master kuno, dan ada juga Yimo yang menakutkan. Dalam cerita ini, mereka berdua sebagian besar terpisah dan tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, perasaan mereka sama tulusnya. Selain itu, mereka tidak menjadi suami istri pada akhirnya seperti di sini. Suaranya agak suram dan seolah mengandung kesedihan yang tak berujung. Ying Huan-Huan menatap Lindong. Matanya tanpa sadar menjadi merah sepenuhnya. Khususnya, ketika dia mendengar bahwa Ying Huan-Huan akhirnya membakar dirinya sendiri untuk mengirimnya ke jalan leluhur, air mata seperti kristal sudah mengalir di wajahnya. Dia sepertinya tidak mendengarkanmu, kamu pasti sangat marah padanya, kan? Mata Ying Huan-Huan memerah saat dia bertanya. Ya, jika mereka bisa mati bersama pada akhirnya, itu juga akan menjadi semacam kebahagiaan. Bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada membiarkan kesedihan itu ditanggung sendiri oleh orang yang hidup. Itu, rasa sakit yang benar-benar tak tertahankan. Lindong berkata dengan lembut. Tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari pada akhirnya. Kamu harus menanggung kesedihan ini dan dia juga harus menanggung rasa sakit karena menipu cinta sejatinya. Ya, aku tidak punya hak untuk marah padanya. Lindong tiba-tiba tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum, itu hanya cerita. Ying Huan-Huan tidak menjawab, matanya yang besar hanya menatapnya dalam diam, air matanya terus mengalir, kenyataannya adalah, kita sedang berada di jalan leluhur reinkarnasi, kan? Semua ini, palsu, kan? Lindong menatapnya, ia menarik tangan mungilnya dan meletakkannya di dadanya. Tidak bisakah kau merasakan apakah ini nyata atau palsu? Beberapa hal tidak akan pernah berubah bahkan setelah 1000 kali bereinkarnasi. Lagi pula, jika ini benar-benar reinkarnasi, aku lebih suka tinggal di sini selamanya. Yang aku inginkan sekarang hanyalah menemanimu, tidak apa-apa. Ying Huan-Huan menyeka air mata di wajahnya dengan lembut,
sambil tersenyum dan menangis. Tiba-tiba aku jadi sangat iri dengan diriku yang ada di cerita itu. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu kau ingin menebusnya. Namun, bukan itu yang aku inginkan meskipun aku tahu perasaanmu padaku juga sama benarnya. Ying Huan terkekeh pelan, karena, aku juga dia. Tanpa pikiran-pikiran ini di hatimu, semua ini tidak akan pernah muncul. Lagi pula, dia bisa menyalakan reinkarnasi untukmu. Apa kau percaya aku akan membiarkanmu tetap dalam reinkarnasi seperti ini? Lindong menatapnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan dalam reinkarnasi, karakternya tidak berubah sama sekali. Bolehkah aku memainkan sebuah lagu untukmu? Apa yang tidak bisa dia lakukan pada akhirnya, akan kulakukan untuknya sekarang. Ying Huan melepaskan diri dari tangan Lindong. Dengan lambaian tangannya, sebuah gukin berwarna hijau zamrud muncul. Dia tersenyum lembut pada Lindong, sementara air mata di wajahnya berkilauan. Tangan-tangan ramping perlahan turun. Jari-jari ramping berenang di atas sitar, saat suara sedih berkibar merdu. Kuncir kuda hitam legamnya yang bergoyang-goyang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu bertahun-tahun sebelumnya. Seperti tawa yang jernih, seperti lonceng perak. Seperti senyum lembut di saat-saat terakhir ketika ia menyalakan reinkarnasi. Mata Lindong kini telah menjadi merah sepenuhnya, karena kesedihan yang sangat besar menghantam matanya, menyebabkan penglihatannya kabur. Tubuhnya sedikit gemetar. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya meledak di kedalaman pikirannya, saat kesadarannya yang suram mulai sepenuhnya terbangun pada saat ini. Tatapan kosong di mata hitam pekat itu berubah menjadi tatapan yang dalam. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada gadis di hadapannya sambil air mata mengalir. Sama seperti sebelum reinkarnasi, pemandangan wajah itu yang tersenyum lembut, sementara air mata itu mengalir di dalam api yang membara. Ia mengangkat kepalanya, saat lolongan kesakitan yang menyayat hati bergema di kejauhan dan menggema di seluruh negeri. Kesedihan yang terkandung di dalamnya bahkan menyebabkan langit menjadi gelap. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah mendengarkanku? Air matanya mengalir deras saat dia melemparkan dirinya ke depan dan memeluk erat Ying Huan. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan di hatinya, dan menangis seperti anak kecil yang tidak berdaya. Ying Huan memeluk kepalanya sambil menempelkan dagunya yang dingin dan basah di atas kepalanya. Air mata menetes saat dia berbicara sambil terisak-isak, bagaimana kau bisa tinggal di sini setelah aku membayar harga yang sangat mahal? Kompensasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita berdua lihat. Mata Lindong kabur saat dia bergumam, biarkan aku menemanimu dalam kehidupan ini. Jika aku mengizinkannya, kau akan kembali jatuh ke dalam reinkarnasi yang tak berujung itu. Ujung jari Ying Huan menyentuh hatinya dengan lembut. Semua ini sebenarnya nyata, karena telah terjadi di bagian terdalam hatimu. Jika kau tidak mempertimbangkannya, itu tidak akan pernah terjadi. Aku juga akan selalu tinggal di sini. Di tebing, seorang pria dan wanita berpelukan erat. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan bunga-bunga cerah yang menutupi gunung bergoyang lembut seolah-olah mengikuti alunan musik gukin yang merdu. Cahaya tak berdasar tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Lindong. Dunia mulai kabur saat orang di pelukannya berubah semakin tak berwujud. Meskipun Lindong memeluknya erat-erat, dia tetap tidak bisa menghentikannya agar tidak memudar. Terima kasih, aku sangat bahagia dalam hidup ini. Dia juga harus merasakannya. Sosok cantik itu semakin lama semakin tak berwujud, namun senyum di wajah cantiknya mengandung keengganan dan kebahagiaan yang tak berujung. Pada akhirnya, dia pun menghilang. Dunia sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah semuanya telah kembali ke primal chaos. Lindong berlutut dalam kegelapan itu tanpa suara. Setelah sekian lama, akhirnya dia perlahan mengangkat kepalanya, saat cahaya yang terang dan jernih kembali muncul di matanya yang hitam. Dia tiba-tiba berdiri saat tekad yang tak tergoyahkan melonjak. Aku telah menjalani seluruh reinkarnasi hanya untuk bertemu denganmu. Tak peduli apapun, tak peduli seberapa besar biayanya, bahkan jika aku harus naik ke surga atau turun ke kedalaman neraka. Aku akan membawamu kembali. Langit di atas laut iblis yang kacau sangat indah. Warna-warna cerah telah menyelimuti seluruh laut iblis yang kacau selama setahun penuh. Bahkan matahari dan bulan tampak kehilangan kecemerlangannya di bawah cahaya ini. Fluktuasi yang sangat mistis diam-diam berdenyut saat cahaya beredar.
Lautan iblis yang kacau masih dipenuhi orang-orang. Mata mereka semua terfokus ke langit, di mana ada teratai es raksasa yang sangat cantik. Teratai itu tertutup rapat sementara tampaknya setiap warna terpancar darinya. Itu adalah puncak keindahan. Setiap tatapan mata tertuju pada teratai es yang cantik itu. Setelah Master S menyalakan reinkarnasinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu Lindong mencapai tahap leluhur, ia menjadi harapan terakhir bagi banyak kehidupan di dunia ini. Kegelapan mendekat dengan menekan dari langit yang jauh sementara mata mereka dengan cemas tertuju pada teratai es yang cemerlang. Retakan besar 100.000 kaki menyebar di kehampaan saat ki jahat yang sangat padat terus melonjak darinya. Ada formasi kuno di depan retakan itu. Namun, formasi ini sudah menjadi sangat redup, dan jelas-jelas hampir hancur. Bahkan beberapa ahli puncak samar-samar bisa merasakan bahwa sosok kehancuran tertentu akan segera tiba. Banyak sekali orang yang diam-diam saling memandang, dan melihat kengerian yang tak bisa disembunyikan di mata masing-masing. Kaisar Yimo akan segera turun. Sang Life Dead Master juga mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya mengamati perubahan di kehampaan yang jauh dengan serius saat dia perlahan berkomentar. Tapi Lindong belum keluar. Sang Master Api melirik teratai es cemerlang yang tertutup rapat. Selain terus memancarkan cahaya warna-warni, tidak ada aktivitas lain darinya selama sebulan terakhir. Mereka bahkan tidak dapat mendeteksi kehadiran Lindong. Kita tidak bisa peduli dengan hal-hal seperti itu. Adik perempuan kecil menyalakan reinkarnasinya untuk menciptakan kesempatan ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ekspresi tegas melintas di mata Master Kehidupan dan Kematian saat dia berkata dengan tegas. Kita akan menyerang dengan seluruh kekuatan kita begitu Kaisar Yimo turun. Kita akan menghentikannya selama mungkin. Flame Master dan yang lainnya mengangguk dengan wajah serius. Terlepas dari situasinya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Lindong mendapatkan waktu yang sangat dibutuhkan itu. Guntur iblis yang dalam tampaknya bergemuruh dari kehampaan yang jauh, saat riak kejahatan mulai benar-benar menyerang dunia ini. Banyak pasang mata yang menatap langit dengan cemas. Setelah itu, mereka mulai gemetar. Mereka melihat segel di luar retakan mulai terbakar. Api hitam telah menempel pada segel itu. Segel itu tampaknya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga saat ini. Gerbang terakhir yang menjaga pesawat itu akhirnya mencapai akhir misinya. Segel itu retak terbuka, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Orang bisa melihat retakan sebesar 1 juta kaki di antara bidang-bidang yang perlahan menggeliat di tempat segel itu menghilang. Itu tampak seperti mulut besar iblis jahat yang mulai menggerogoti dunia ini. Gelombang ki iblis begitu kental sehingga tampaknya hampir menjadi padat. Gelombang itu keluar dari celah di antara bidang-bidang. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ki iblis menyebar ke seluruh dunia. Tampaknya ada sepasang mata jahat yang hadir di dalamnya. Ki itu dengan acuh tak acuh menyapu dunia ini, tampaknya berusaha mencari sosok cantik yang telah memaksanya kembali sebulan yang lalu. Hasil pencariannya membuatnya agak terkejut. Dia menemukan bahwa keberadaan tertentu tampaknya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini, dan bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Tatapan yang menyapu dunia tiba-tiba melihat ke arah laut iblis yang kacau, di mana cahaya terang menyebar di langit di tengah lautan manusia yang tak berujung. Cahaya yang agak familiar itu menyebabkan mata jahat itu sedikit mengencang. Itu adalah fluktuasi yang sangat familiar dan berbahaya. Dengusan dingin dan acuh tak acuh terpancar dari ki iblis. Tak lama kemudian, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di laut iblis yang kacau terkejut melihat pilar cahaya ki iblis yang sangat tebal tiba-tiba meluncur turun dari kehampaan. Pilar itu merobek langit dan melesat tanpa ampun ke arah teratai es yang cemerlang di tengah cahaya berwarna-warni itu. Ekspresi keenam master kuno berubah drastis saat melihat ini. Dengan teriakan keras, mereka berenam bergegas maju dan melayang di udara di atas teratai es. Mereka menghantam dada mereka sendiri dengan kuat, dan seteguk darah esensi pun keluar. Ekspresi mereka memucat saat 6 kelompok darah esensi tiba-tiba menyatu. Cahaya terang disertai riak yang menakutkan tersapu. Cahaya menyebar, berubah menjadi lonceng kuno yang besar. Lonceng raksasa itu menutupi mereka berdua dan teratai es. Cahaya iblis menembus ruang dan tiba, menghantam keras lonceng raksasa itu. Suara gemuruh yang jelas bergema di langit.
Gelombang sonik melingkar, yang terlihat oleh mata telanjang, menyebabkan para ahli di sekitarnya terhempas mundur. Pertahanan lonceng raksasa, yang dibentuk dari kekuatan penuh ke-6 orang itu, tidak berhasil memberikan dampak yang berarti. Banyak retakan dengan cepat menyebar di atas lonceng besar itu. Akhirnya, lonceng itu mengeluarkan suara keras dan hancur berkeping-keping. 6 sosok terlempar mundur saat lonceng besar itu meledak, dan seteguk darah segar terbatuk. Wajah mereka yang awalnya pucat berubah semakin pucat, dan aura mereka menjadi sangat lemah. Meskipun mereka sudah dianggap sebagai ahli tingkat puncak di dunia ini, masih ada kesenjangan yang terlalu besar jika dibandingkan dengan Kaisar Yimo. Meskipun mereka telah menderita luka serius, mereka akhirnya berhasil memblokir serangan Kaisar Yimo ini. Ekspresi dingin tampak melintas di mata jahat di kehampaan yang jauh, dan Ki Iblis melonjak sekali lagi. Gelombang Ki Iblis pun tiba. Semua orang dapat dengan jelas merasakan sosok penghancur, yang telah melangkah melintasi alam, kini dengan cepat mendekati mereka. Ki Iblis kental sekali lagi melesat maju, berubah menjadi jari iblis raksasa yang menghancurkan kehampaan, dan dengan kejam menusuk ke arah teratai es yang cemerlang. Simbol-simbol jahat berkedip-kedip di ujung jari iblis. Banyak sekali orang kuat di Laut Iblis yang kekacauan melihat serangan Kaisar Yimo datang sekali lagi. Setelah merasa sangat takut, mereka semua mulai merasakan kemarahan yang besar. Lindong adalah harapan terakhir mereka. Jika dia dihalangi atau dihancurkan oleh Kaisar Yimo di sini, itu berarti mereka akan kehilangan perlawanan terakhir mereka. Pemandangan seperti itu tidak boleh terjadi. Mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya merah. Kemudian, suara gemuruh terdengar satu demi satu, dan puluhan juta pilar Yuan Power melesat maju. Seluruh Laut Iblis yang kacau bergetar hebat saat ini. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam jari iblis itu dengan ganas, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, Kaisar Yimo yang berada jauh di sana dengan jelas mendeteksi situasi ini. Dengan mendengus dingin, simbol-simbol jahat di jari iblis itu tiba-tiba meletus dan memblokir semua serangan. Setelah itu, ia menghantam dengan kejam ke arah teratai es yang cemerlang itu tanpa melemah. Nyalakan reinkarnasi dan hentikan dia. Mata Life Dead Master memerah saat melihat ini. Dengan teriakan keras, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel. Dia berencana untuk langsung menyalakan reinkarnasinya. Mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Namun, ruang di atas teratai es itu tiba-tiba terdistorsi tepat saat mereka bersiap bertarung sampai mati, dan sesosok berpakaian putih muncul entah dari mana. Sosok itu memiliki sikap acuh tak acuh. Wajahnya yang cantik tertutupi es saat ini. Dia menatap jari iblis yang menuju ke arahnya, dan mengepalkan tangannya, saat pedang sepanjang 3 kaki muncul dalam sekejap. Sambil memegang pedang panjang, dia dengan ganas menebas ke bawah. Tebasan pedang itu tidak mengeluarkan fluktuasi Yuan Power. Itu adalah serangan yang tampaknya tidak mengandung kekuatan apapun. Namun, tebasan yang tampaknya tak berdaya ini langsung menembus jari iblis yang mengerikan itu. Setelah itu, banyak orang terkejut melihat bahwa jari iblis itu benar-benar telah terpotong menjadi 2. Seluruh Laut Iblis yang kacau meletus menjadi gempar. Banyak orang tercengang saat melihat kecantikan bak peri dalam balutan putih. Jelas bahwa mereka tidak mengerti siapa orang ini, yang tiba-tiba muncul dan tampaknya bahkan lebih kuat dari para master kuno. Ling Qingzu? Para master kuno berseru. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mengapa dia menjadi begitu kuat? Tanya Master Spasial dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kekuatan Yuan di Ling Qingzu. Namun, mereka bisa mendeteksi fluktuasi kuno yang familiar darinya. Itulah kekuatan Zenith. Sang Life Dead Master menjawab dengan nada serius. Ia menatap sosok itu dan bergumam, dia benar-benar mampu menggunakan kekuatan Zenith sampai sejauh itu. Sungguh mengerikan. Dalam hal pemahaman dan pengendalian Zenith, kemungkinan adik perempuannya pun lebih rendah. Dia telah melepaskan semua jenis kekuatan lain, dan fokus mengejar kekuatan Zenith. Keberanian ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kita tandingi. Sang Flame Master mengangguk dan berkata, si kecil Lindong ini benar-benar mengagumkan. Ling Qingzu dan adik perempuannya adalah wanita yang sangat berbakat. Namun, mereka berdua telah jatuh cinta pada orang ini. Mengagumkan, mengagumkan.
Sang master spasial mendecakkan bibirnya. Nada suaranya mengandung kekaguman yang besar. Namun, kata-katanya hanya membuat yang lain memutar mata mereka. Namun, aku khawatir bahkan Ling Qingzu tidak dapat menghentikan Kaisar Yimo. Kaisar Yimo telah menembus celah antara alam, dan akan segera tiba. Pada saat itu, kekuatannya akan benar-benar dilepaskan, kata Master Kehidupan dan Kematian dengan suara khawatir. Sang Master Api dan yang lainnya menghela napas. Setelah itu, mereka melihat ke arah teratai es yang megah. Mereka hanya bisa berharap bahwa Lindong akan mampu melepaskan diri dari segel, dan benar-benar maju ke tahap leluhur dalam waktu yang tersisa. Jika tidak, dunia akan benar-benar jatuh ke tangan Kaisar Yimo. Saat sosok iblis itu terbelah menjadi dua, cahaya yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari mata jahat di kehampaan yang jauh. Dia tampak melihat keluar angkasa saat tatapannya jatuh pada sosok putih yang cantik itu. Suaranya yang awalnya tanpa emosi dan acuh tak acuh tampaknya sedikit terguncang, dan tampaknya mengandung sedikit kegembiraan. Apakah kekuatan ini akhirnya muncul lagi?